Sosok yang sering bertemu dengan banyak wisatawan mancanegara ini secara tidak sengaja terbiasa menyisipkan bahasa Inggris selama melakukan percakapan dengan siapapun. Ini membuktikan bahwa beliau adalah seniman yang terkenal di luar negeri, namun tidak banyak diketahui oleh masyarakat lokal sesuai dengan apa yang beliau sempat sampaikan. Bapak dua anak ini lahir di kota Seni Gianyar dengan keluarga yang banyak berkecimpung sebagai seniman, membuat beliau tumbuh menjadi seorang seniman yang bisa menggeluti banyak kesenian di Bali, mulai dari seni ukir, seni tari, hingga seni pertunjukan wayang kulit. Sehingga beliau lebih terkenal dengan sebutan Jero Mangkudalang. Inilah kisah beliau, film dokumenter yang mengangkat biografi Jero Mangkudalang. Izin saya perkenalkan, nama saya Iketut Sudirawan. Jadi karena bapak saya atas izin Susunan Sayang Widi, Susunan yang berkesangan Iswara, sehingga saya dapat anugerah untuk menjalankan tugas sebagai Mangkudalang, sehingga orang menyebut saya Jero Mangkudalang Iketut Sudirawan. Jadi saya berasal dari Banjar Antugan Blabatuh, Gianyar, Bali. Jadi berdasarkan kehidupan saya sehari-hari, sebenarnya saya berkebiasaan dalam konteks menggeluti dunia seniman. Jadi kesenimanan saya itu adalah bertajuk alami. Dalam konteks alami artinya apa adanya di lingkungan saya, di lingkungan keluarga. Jadi itu yang saya tekuni dari titik awal. Sehingga kebiasaan saya adalah lebih banyak cenderung kepada menggelut dunia budaya, khususnya yaitu pemahat dari titik kecil sampai sekarang saya menggeluti dunia pedalangan. Sehingga sebutan masyarakat sekitarnya di Desa Blabatuh adalah Jero Dalang atau Pak Jero atau Pak Mang. Jadi menyambung tentang latar belakang, jadi saya hidup di dunia bapak saya, bapak kandung saya, almarhum, ibu kandung almarhum adalah ibu saya, bapak saya adalah petani. Saya, kakak-kakak saya adalah seniman dalam konteks pemahat. Jadi saya mengikuti jejak kakak saya sebagai seorang seniman dalam konteks memahat. Sehingga dari kecil saya melihat di keluarga saya banyak sekali para keluarga sekitar tetangga, dan di Dus Blabatuh itu kakak saya kebetulan namanya I Nyoman Londong itu adalah boleh dikatakan terkenal sebagai pemahat. Jadi saya dari kecil sudah biasa melihat patung dalam konteks tarian-tarian. Berbagai jenis bentuk saya biasa melihat dari kecil. Sehingga saya secara otodidak, secara langsung sudah biasa melihat bagus tidaknya sebuah patung itu saya biasa melihat. Umur 5-6 tahun itu sudah biasa ngamplasen patung itu udah biasa. Tidak awal itu belajar ngamplasen dulu gimana patung itu biar bisa halus, terus melihat jadi kebiasaan biasa mengambil pahat. Oh bagus hasilnya, bagus sekali nih, lanjutkan Tut, gitu kakak saudara. Tut, ya nampas plaster Tut, batal dulu Tut. Iya amplas Tut. Keren. Mohon berikan pakaian Tut. Lanjut terus nah. Halo, berikan lanjut lu dia Tut. Ini dulu nah. Selamat Tut. Jadi bagus, memahat saya. Umur SD kelas 6 itu saya sudah bisa memahat. Akhirnya saya mengukir, mematung, polanya seperti biasa, jelek dulu. Kalau udah jelek diseleksi oleh teman-teman. Karena saya di rumah saya puluhan, 20-30 orang itu tiap hari ada di rumah saya, di mana saya tinggal gitu. Jadi saya biasa memahat dari sudah itu. Umur saya SD, kakak saya ingin melihat, loh belajar nari yuk gitu. Belum menelo nih Tut. Ini Tut. Jani pangsing yang Tutnya daripada melalui Tut Jani. Nah, Mai, ajak aja beli Jani. Ngigel itu. Beli nasi sisil Jani. Lah murid Jani beli. Makar ngigel Jani. Ajak seni budaya. Mungkinnya. Beli. Nah, dengan mana malah di kamar lu dek. Bisa menarik ya, kakak saya pada awal itu belajar seseorang maestro di Bapak Dejimat. Pak Dejimat itu adalah maestro jauk, termasuk juga tari Bali. Umur SD, saya udah diajar tari baris awalnya. Umur saya kalau salah itu umur SD kelas 5, kelas 6, udah bisa menari baris. Sehingga belajar tari baris diajar oleh kakak saya. Nah, waktu itu transport tidak seperti ini. Naik sepeda kakak saya ke sana kira-kira berapa tahun itu. Akhirnya dia transfer knowledge itu dari kakak saya ke saya. Sehingga saya sore-sore jam segini, jam 3, jam 4, ayo belajar nari Tut gitu. Terus saya berproses 1, 2, 3 tahun, akhirnya lancar.
pacar saya. Istri itu tidak menyebut, tidak mau saya di dalang. Itu sekilas lah, tapi tidak tajam. Nah, saya sebut adalah inilah penting untuk sanggar. Karena sanggar itu isinya adalah dalam. Belajar aja wayang nggak apa-apa. Takut katanya. Takut jadi dalang. Kalau seorang yang melekun dunia black magic dapat seorang dalang, itu hebat. Ibu, Ya, bapak ngide restu. Bapak tadi sing jadi dalang. ibu saya setuju yang bapak dari dalam. Tadi ibu sing setuju nak engken emang. Ibu nyahin bapak dari dalam. Bak ne pikiran ibu Senune raga di Bali, raga sing joh-joh leng hal le berbau mistis pak. Dadene rawan yen bapak dari dalam. Ilmunya seorangnya. Nah, saya tidak melihat konteks itu. Konteks itu jauh. Kalau nyawa kita itu meninggal, mati itu adalah beliau yang mengendaki, bukan si A, si B, si C. Tapi saya berbicara adalah budaya. Nah, jadi saya belajar nari terus, semangat. Terus umur SMP kelas 1 diajarin saya mencari jadwal menari baris, sehingga tim saya itu kuatnya di batuan. Umur SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai SMA terus saya menari baris. 80, 81 saya sudah belajar baris, lalu saya menari di hotel. Naik sepeda motor, kemudian naik truk, gitu biasa itu. Lalu saya belajar tari biar duduk, guru saya di Tegalingah. Jadi saya belajar berkembang menjadi tari pelegong, konteksnya tari biar duduk, olek dan lain sebagainya. Saya diajum-ajum oleh tetangga, kamu duak ninggal, luung tuh gitu. Nah, dengan ajum itu, dengan asumsi itu saya senang. Di SMP itu hanya saya aja laki menari. Tahun itu 81, 82. Penari laki cuma saya. Sisanya saya itu cewek semua. 20, 30 orang itu cewek, kok satu cowoknya. Ini orangnya banci ya gitu loh. Saya tidak pikir itu, tapi saya suka adalah menari gitu loh. Terus saya menari Wirayuda, kemudian sama teman. Akhirnya saya yang satu-satunya bisa ngurun teman-teman. Beridam-idam saya menjadi guru tari. Tahun 91, 92 saya sudah membuat video dalam bentuk video untuk mempromosikan kepada grup yang datang itu, hey, you are from the anywhere, so I have this video. Ini kamu ya? Ya, ini wajah saya, baris saya ini. Oh, kamu pintaran. Dari sana saya berkiblat untuk bisa bahwa kamu adalah penari, kamu adalah cinta budaya. Dan terus saya dijunjung oleh tamu. Pelan-pelan saya sudah punya grup Skandinavian. Jadi grup itu selalu berputar sama saya. Karena saya di-trust kamu adalah orang asli Bali yang cinta budaya. Lalu ada pura, dalan. Grup masuk, problem. Nah, tahun 97, gimana caranya saya, grup udah masuk lagi next month. Akhirnya saya buka ini sanggar ini. Tanggal 7 Agustus 97. Saya bangun ini rombak ini punya Tan Belantara ini. Bikinlah saya ini sanggar. Pola sanggar itu harus ada wadah. Maka saya punya beli gamelan 98. Saya beli gamelan dengan masyarakat sekitar sebagai playernya. Berkembang sangat. Orang-orang sekitarnya, sanggarnya bagus. Belajar nari sama saya. Saya cari guru ke Tegalingah, teman saya. Saya guru ke Belah Batu, teman saya. 2011. Akhirnya saya mewujudkan diri jadi dalang. Sehingga sanggar saya ini menjadi penuh isinya. Namanya Sanggar Windu Chandra Budaya. Windu itu artinya penuh tetapi kosong. Maknanya adalah dalam kekosongan ada yang isi, dalam keberisian ada kosong. Sehingga Windu itu membuat makna kata Om, sehingga menyebut nama Tuhan. Sanggar Windu Chandra Budaya dengan sinar beliau yang bulan, sayang ratih, budaya adalah semua aspek budaya kita geluti di Sanggar Windu ini. Makanya kita baru berangkat makamen, maka saya kasih tahu ibunya, kalau sang dalang tidak dibantu oleh ibunya atau istri atau siapa, kadang-kadang kene yang ada, nah itu timbul pemikiran bedik dia udah berbeda. Maka saya bilang itu harus diperhatikan saya, gimana udengnya, bagaimana kamen, harus tinggal ngambil. Nah, kebiasaan saya dibantu soalnya, kadang biasa manja. Harus ada, kalau tidak itu saya mencari lagi konsentrasi. Karena kita ujian nih. Ujian apa? Wayang. Wayang kepada siapa? Kepada ritual. Tidak lulus saya. Mantra hilang loh. Angong mang, sadasi wayang bla 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 bla. Mantra hilang. Makanya perlu konsentrasi. Pesan yang kita harus sampaikan adalah marilah kita pelajari budaya ini. Satu, kalau Anda anak-anak generasi milenial ini tidak mempelajari budaya, kita tidak punya identitas. Inilah local wisdom yang kita miliki di Bali, di mana di Nusantara ini Bali adalah punya ciri khas. Semua budaya itu baik, tidak ada yang tidak baik, semua baik, tetapi karakternya beda. Contoh, tari hanya di Bali yang menekan seledetnya itu ngancang det plak, betul-betul seledetnya itu matanya plak gitu. Artinya karakter mata, karakter gerak itu sangat spesial. Kedua, wayang itu sama di seluruh Nusantara. Mahabharata ya sama. Tapi wayang Jawa sama wayang Bali jelas berbeda. Dari tokohnya, memperlihatkan wajah wayangnya itu, wayang Bali lebih pendek dari wayang Jawa. Kalau wayang 1,5 dari ini ukurannya. Ada halus, ada enggak. Nah, dari tutur kata jelas berbeda. Mereka menggunakan bahasa Jawa, bahasa Bali. Pesan saya yang kedua, marilah tekuni budaya apa yang Anda suka. Tidak hanya wayang, tapi wayang yang paling kompleks. Ada suara, ada gerakan tangan, ada musik, kemudian ada sastra,
ada ritual. Nah, yang paling kompleks di antara seni budaya adalah wayang dan topeng itu. Inilah sumber seni yang ada di Sanggar ini. Tari itu bagian dari brand, carang istilahnya, untuk tumbuh budaya ini menjadi kuat gitu. Jadi saya pribadi atas nama kelompok komunitas saya di Belah Batuh Sanggar Windu ini mengucapkan selamat ulang tahun yang berbahagia. Semoga anugerah Kabupaten Gianyar ini selalu berkah terus menyertai sehingga seniman kita tumbuh. Dengan celebration of 252 ini memberikan motivasi yang luar biasa kepada seluruh seniman di Kabupaten Gianyar khususnya dan Bali secara umum. Saya pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Gianyar kan 252. Songgara, selamat hari raya ulang tahun Kabupaten Gianyar.